Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat sunnah. Ini merupakan nikmat yang besar yang senantiasa harus kita jaga. Salah satu penjagaan kita yaitu menyirami rohani kita dengan ilmu-ilmu agama, berkumpul dengan saudara-saudara kita. Dengan demikian mudah-mudahan Allah menguatkan keimanan kita sehingga sampai pada saat nanti kita husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita akan lanjutkan Asyrul Kanz fi Tarbiyatil Abna, 10 pilar dalam mendidik anak, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Kita kesempatan yang berbahagia ini masuk di pilar yang pertama, yaitu Ar-Rakizatul Ula, ikhtiyaruz zaujati salihah, yaitu memilih istri yang salehah. Demikian pula yang dimaksudkan kalau seorang istri memilih suami yang soleh. Beliau rahimahullah berkata, inna min awwalir rukaiz fi tarbiyatil ikhtiyar zaujati salihah. Sesungguhnya salah satu pilar pertama dalam pendidikan anak adalah memilih istri yang salehah. Wa hadhihi raqizatu takunu qabla an yurzaqal walidani bil auladi. Pilar ini bahkan datang sebelum orang tua dikaruniai anak. Jadi dalam membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, dalam membentuk anak-anak yang soleh, itu satu sama lain saling bertautan, saling menguatkan. Sisi lain kita harus memilih istri yang solehah, demikian pula belajar agama dan memberikan nafkah-nafkah yang halal. Ini semuanya saling berkaitan. Kemudian beliau melanjutkan, fa'alaika an tajtahida fil bahthi an imra'atin ma'rufatin bil istiqamati was salahi wat taqwa. Maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh mencari wanita yang dikenal dengan istiqomah, solehah, dan juga bertakwa. Adapun catatan yang kita tambahkan, karena wanita solehah ini sebagaimana media tanaman. Jika baik maka akan menjadikan tanamannya subur. Sebaliknya jika tandus, ini juga menjadikan tanaman tersebut merana.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal baladu thayyibu yahruju nabatuhu biidzni rabbih, dan tanah yang baik tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah. Walladhi hadda la yahruju illa nakida. Adapun tanah yang tidak subur, maka tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Ini disebutkan Allah di dalam surat Al-A'raf 7 ayat 58. Ya. Oleh karena itu hendaknya mencari wanita yang saleh. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wal amatu mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan sesungguhnya wanita budak yang mukminah ini lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun wanita musyrik ini mengagumkan kamu, menarik hatimu. Dalam surah Al-Baqarah 2 ayat 221. Demikian pula kalau laki-laki juga demikian. Wal abdun mu'min khairum min musyrikin walau a'jabakum. Laki-laki meskipun dia seorang budak, dia beriman, ini lebih baik daripada laki-laki yang merdeka tetapi dia musyrik, meskipun menarik hatimu. Sama disebutkan dalam surah Al-Baqarah 221. Hendaknya memilih yang masih gadis jika memungkinkan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, alaikum bil abkari fa innahunna a'dabu afwahan wa antaqu arhaman wa arda bil yasir. Hendaklah kalian menikahi wanita-wanita yang masih gadis, sesungguhnya mereka lebih baik perkataannya, lebih mudah rahim mereka memperoleh anak, dan lebih rela dengan pemberian yang sedikit. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dihasankan oleh Syalbani di dalam As-Sahihah. Karena kalau seseorang itu menikah dengan janda, ya, seorang bujang, maka kadang-kadang dirinya itu didikte terus. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Diberi sekian, suami saya dulu memberi sekian. Sehari dijatah untuk belanja 50, apa ini 50? Nah, dulu suami saya ngasih itu 200. Jadi kadang-kadang seperti itu, meskipun tidak semuanya. Ya. Jadi kalau bujang mendapatkan gadis, itu dia akan sama-sama ridho memulai dari nol, atau dia sama-sama masih dalam keadaan, ya, memorinya kosong, ibaratnya seperti itu. Bukan berarti seseorang tidak boleh menikah dengan janda, bukan, boleh. Bahkan jika ada kebutuhan, dia diperbolehkan, seperti Jabir bin Abdullah. Dia menikahi seorang janda karena adik-adiknya ini sangat banyak. Kalau dia menikah dengan seorang gadis, sebaya dengan adik-adiknya, bagaimana dia akan mendidik? Ini alasan Jabir ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan kebutuhan. Adapun secara asal itu kalau bisa itu mencari yang gadis, ya. Kalau yang janda bagaimana? Nanti antum tambah juga tidak apa-apa, boleh. Kemudian tazawwajul walud fa inni mukatsiru bikum. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Abu Dawud, disebutkan Syalbani dalam Irwa. Begitu pula wanita hendaknya walinya mencarikan laki-laki yang soleh. Ya. Jadi kalau kita punya anak perempuan, jangan malu
cari kira-kira laki-laki mana yang itu soleh, maka dia dapatkan. Ya. Kadang meskipun seorang budak, tapi dia soleh. Seperti contohnya ya, Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak itu dulu dia hanya seorang budak. Majikannya datang, ya, ambilkan saya buah tin yang manis. 3 kali berturut-turut dia tidak bisa memilih buah yang manis. Ya, kenapa kamu demikian? Apa kamu tidak pernah makan? Saya tidak pernah makan karena tidak diizinkan makan. Barulah dia sadar orang yang dihadapannya ini bukan sembarang orang, sehingga akhirnya dinikahkan dengan putrinya, dicarikan. Demikian pula Abu Hanifah, Nu'man, hanya gara-gara buah apel. Ya, dia cari siapa pemilik buah apel ini. Ya, akhirnya apa? Diberikan seorang wanita. Kalau minta maaf, kamu harus mau menikahi anak saya. Tapi anak saya bisu, buta, dan juga tuli, bahkan lumpuh. Kira-kira kalau antum bagaimana? Mau enggak? Kebayang, ini kita enggak jadi senang, ini malah susah kan gitu. Tapi karena keimanannya kepada Allah, ya sudahlah, daripada saya nanti punya hitungan di akhirat, saya terima. Ternyata apa? Wanita tersebut adalah wanita yang soleha, ya, wanita yang sangat cantik. Dia tuli dari mendengar kemaksiatan, buta dari melihat kemaksiatan, ya, begitu pula bisu dari berkata yang tidak bermanfaat, dan lumpuh dari melangkahkan tempat-tempat yang tidak pantas. Inilah keberuntungan yang besar, ya. Kemudian melahirkan seorang ulama besar, yaitu Abu Hanifah. Carikan, walinya mencarikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan bagaimana seorang laki-laki atau bapak itu mencarikan anaknya. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnataya hatain. Berkatalah orang soleh tersebut, sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah satu dari putriku ini. Ini dalil dalam surat Al-Qasas 28 ayat 27 tentang kita sebagai bapak terhadap anak kita perempuan itu kita carikan, kita pilihkan yang soleh. Rasulullah SAW juga bersabda, Inna atakum idza atakum man tardau dinahu wa khuluquhu, atau di sini wa khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid. Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, kata Rasulullah, maka nikahilah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi. Syekh Albani berkata di dalam Sahih Tirmidzi, hadis ini hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ini beberapa hadis yang lemah kemudian naik derajatnya karena yang lain sehingga menjadi hasan li ghairihi. Berkaitan dengan hadis ini, Muhammad Fuad Abdul Baqi berkata, ya, idza atakum man tardau dinahu, jika datang kepada kalian seorang laki-laki yang ingin menkhidbah anak kalian itu, ya, yang kalian ridhoi agamanya dan juga bagus akhlaknya, fazawiju, maka nikahkanlah. Illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun fil ard wa fasadun arid. Jika kalian tidak melakukan hal itu, niscaya akan terjadi fitnah yang besar. Ya. Muhammad Fuad Abdul Baqi berkata,
jika datang kepada kalian laki-laki yang mengkhitbah anak perempuan kalian, orang yang kalian ridhoi akhlaknya, kata beliau, karena akhlak ini sumber kebaikan di dalam mencari nafkah. Adapun agamanya, bagus agamanya, karena agama di mana orang tersebut menunaikan hak-haknya. Jika tidak kalian terima melakukan, dan kalian hanya menerima orang yang kaya dan berharta, terjadilah kerusakan, karena kekayaan dan harta umumnya akan menarik fitnah dan juga kerusakan. Ini bisa dilihat di dalam Syarah Sunan Ibnu Majah oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Namun meskipun demikian, seorang ayah juga dia boleh memilih, ya, boleh memilih. Dalilnya apa? Dalilnya seorang sahabiyah ini datang kepadanya bahwasanya ada dua orang laki-laki yang ingin menikahi dirinya, ya, di mana wanita ini bertanya kepada Rasulullah, Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, hatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu inna Abal Jahmi wa Muawiyah khatabani, sesungguhnya Abu Jaham dan juga Muawiyah ini datang kepadaku untuk mengkhidbahku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, di sini salah satu boleh seseorang itu menggibah seseorang karena memang ada keperluan dalam waktu jangka yang panjang, suami, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, adapun Abu Jahal Muawiyah itu adalah orang yang fakir, dia tidak mempunyai harta. Nah, ini Rasulullah tidak merekomendasikannya. Sedangkan Abu Jahal, beliau tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Imam Nawawi dalam mensyarah hadis ini, dalam syarah Muslim, itu ada dua penjelasan. Tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Yang pertama, dia selalu bepergian terus atau bersafar. Jadi kalau kita punya anak perempuan, calon mantunya ini kerja di mana, umpamanya pelayaran, berarti siap-siap ditinggal. Kita tahu sendiri, ya, apa yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Qarawi, bahwa dekatnya badan itu akan mempengaruhi dekatnya hati seseorang. Jadi bisa disimpulkan kan, jauhnya badan berarti bisa menjauhkan hati seseorang. Dekatnya badan, ternyata yang dekat ini bukan suaminya, apa jadinya? Bisa jadi fitnah nanti anaknya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tidak pernah melakukan atau meletakkan tongkatnya, maksudnya yaitu Abu Jahal ini dia suka memukul wanita. Ini Rasulullah memperingatkan dari hal itu, dibolehkan dalam masalah ini, ya. Adapun seseorang itu menawarkan atau, ya, mencarikan istri ataupun suami anaknya perempuan, ini banyak di dalam sunnah. Seperti Umar bin Khattab menawarkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar diam, kemudian ditawarkan kepada Utsman, ya. Itu dua-duanya tidak mau atau diam, bukan tidak mau tapi diam. Ternyata Hafsah dikehendaki Rasulullah SAW. Ini sudah ada yang menawari yang itu apa belum?
Kita lanjutkan. Li'annaha satakunu aunan laka ala tarbiyatihim wa ta'dibihim wa tansyi'atihim atansyi'ata salihah, karena ia, kalau wanita ini soleha, ia akan menjadi penolongmu dalam mendidik, ya, karena laki-laki ini kadang sibuk dengan urusannya. Jadi kalau istrinya itu seorang yang soleha, dia bisa membantu, memperhatikan, mendidik, mengarahkan, memberikan contoh, ya, dan juga membesarkan anak-anak dengan didikan yang baik. Wa hatta law lam tu'ini zaujatu salihatu zaujaha ala tarbiyatil abna'i fa innaha lan takuna dararan alaihim fi dini wa akhlaqihim. Dan sekalipun istri yang soleh itu tidak membantumu secara langsung dalam mendidik anak, umpamanya istrinya ini agak pasif dia, ya, agak pasif. Dah hari-hari biasa saja umpamanya, setidaknya ia tidak membahayakan agama dan akhlak mereka, anak-anak ini, ya, tidak membahayakan. Karena kalau membahayakan, memberikan contoh-contoh yang tidak baik, itu akan bisa merosakkan rumah tangga. Oleh karena itu, salah satu keburukan seseorang itu beristri kepada orang-orang yang hanya melihat casingnya saja, padahal mungkin agamanya rusak. Itu setidak-tidaknya ini ada dua resiko yang harus dia siapkan. Yang pertama, mungkin dia cantik, tapi agamanya ini rusak. Dalam hatinya, dia itu bisa memperbaiki, kan seperti itu. Nanti saya akan perbaiki. Yang pertama, bisa jadi dia itu akan berubah menjadi baik, ya. Tapi dia tidak bisa menjamin penyakitnya ini kambuh lagi. Penyakitnya kambuh, dalam arti dia biasa bersama dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki lain lagi, seperti itu. Atau yang kedua, dia memang hanya ingin mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Ketika seseorang itu ingin memperbaikinya, dia mental, dan akhirnya dia putus. Ini terjadi pada teman ini, lihat bahwanya istrinya ini sangat cantik, ya, dia yang bercerita, tapi Masya Allah itu tidak bisa untuk diperbaiki. Minta diantar, itu turun di tengah jalan. Loh, kenapa nggak sampai di tempatnya? Malu aku punya suami kayak kamu ini, sudah jenggotan, caranya cingkrang seperti itu, terang-terangan, sehingga berakhir kandas di jalan. Kalau tidak seperti tadi itu, ya, bisa jadi dia itu bisa sembuh tapi kambuh-kambuhan, maka harus siap-siap sabar yang sangat besar. Ya, kadang-kadang repotnya itu kalau sudah punya anak, ini repot. Ini kambuh-kambuh terus ini suami dan istri ini. Harusnya kita fokus terhadap masa depan, pendidikan anak dan sebagainya. Dia sibuk terus untuk menyingkronkan istri ini terhadap pengetahuan agama kita. Ini yang paling sulit, sehingga suami ini kadang tersiksa hatinya, kadang tersiksa. Namun meskipun demikian, ada juga ulama itu yang punya istri itu tidak baik, ya, tidak baik. Dia seorang ulama, seorang alim, anak-anaknya itu bagus. Tapi ketika temannya ada melihat istrinya itu tidak baik, tidak menunaikan hak-haknya, maka temannya ini berkata, "Kenapa tidak engkau ceraikan saja ya Syekh?" Apa dijawabnya?
aku khawatir ini adalah bentuk hukuman Allah kepadaku. Kalau aku ceraikan, mungkin aku akan mendapatkan istri yang jauh lebih parah lagi. Khawatirnya seperti itu. Akhirnya dia pun bersabar. Ini harus kita perhatikan, karena ini akan kita pakai selamanya. Maksudnya selama kita hidup, ya. Tidak seperti motor, kelihatannya sudah kusam, ganti aja yang baru. Gampang kalau motor, gitu. Kalau istri, tidak mungkin kan? Ganti dulu lah, tidak mungkin. Itu harus pilih betul-betul yang baik. Terutama Rasulullah menyebutkan, sebagaimana nanti disebutkan dalam satu hadis bawah nanti. Walihada ja'al hathu min nabiyyinal karim sallallahu alaihi wasallam ihtiyaril mar'ati dzatid din. Oleh karena itu datang anjuran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk memilih wanita yang beragama. Qala tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita ini dinikahi dengan 4 hal. 5 liha, yang pertama karena hartanya. Ya boleh. Aku menikahi dia itu orang kaya. Boleh. Tapi antara apa yang dia dapat dengan risikonya ini sebanding, seimbang, ya. Kalau dia bisa seimbang, bisa seinkron, bisa baik, ini akan mendapatkan nikmat. Tapi kalau dia tidak bisa mengalahkan atau memimpin dalam keluarga, kadang-kadang dirinya diusir. Kamu kesini bawa apa? Sekarang sudahlah, tinggalkan saja. Ngeri, ya. Yang pertama, boleh kita beristri, istri tersebut kaya. Wali hasabiha, karena nasabnya. Ini bisa dilihat dari mbahnya, kemudian juga bapaknya, ibunya, nasabnya baik. Wali jamaliha, boleh juga dengan karena kecantikannya. Ini boleh, ya, dia seorang yang cantik. Kemudian juga wali diniha, karena agamanya. Rasulullah menyebutkan fatfar bidatid din taribat yadaka. Pilihlah agamanya, niscaya engkau akan beruntung. Ya, kalimat taribat yadaka, berdebulah kedua tanganmu, ini adalah ungkapan yang biasa digunakan oleh orang Arab dan tidak bermaksud makna harfiah. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menekan pentingnya melaksanakan perintah tersebut. Ya, karena kalau kaya mungkin masih seseorang belum tentu semuanya bisa. Kalau nasab, ya seperti itu. Ada orang nasabnya baik tapi dia pemalas, tidak bisa mengejar nasabnya. Kemudian juga cantik, ya, tidak semua orang dikaruniai kecantikan. Tapi kalau agama ini hampir semua orang, bukan hampir, jika dia berusaha bersungguh-sungguh ingin memperbaiki, maka dia akan bisa untuk bagus agamanya. Karena orang yang memiliki harta, nasab, kemudian kecantikan, ini semuanya bisa pudar, sirna. Tapi kalau agamanya bagus, maka dia akan menemani sepanjang waktu. Apalagi kalau 4-4-nya ini ada, ya, sudah kaya, nasabnya baik, cantik, masya Allah, agamanya juga bagus. Saya kira setiap orang mau. Wasaha anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man razaqallahu imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillahi fi syatri baqi.
Barang siapa dikarunia Allah seorang istri salehah, maka sungguh Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah dalam setengah yang tersisa. Sebuah nikmat yang besar, ya, seseorang itu mendapatkan istri yang salehah. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana kita kok bisa tahu ini orangnya baik, ini orangnya buruk? Maka hendaknya melibatkan pihak ketiga. Itu biasa seperti itu. Lihatkan pihak ketiga. Umpamanya saya punya anak perempuan. Ketika ada yang melirik, maka yang ditanya bukan anak perempuannya, tetapi teman anak ini. Jadi tahu kebiasaannya, apakah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk atau tidak, begitu. Seperti kebiasaan buruk apa yang diungkapkan orang-orang Arab, ya, ananah, mananah, hananah, suka mengeluh, kemudian suka mengungkit-ungkit, kemudian juga orang ini boros. Apa demikian apa tidak? Ini diketahui dari orang-orang dekatnya ini. Dia akan tahu. Oleh karena itu, at-thayyibat lit-thayyibun wat-thayyibun lit-thayyibat. Nah, wanita baik ini untuk laki-laki yang baik, wanita buruk untuk laki-laki yang buruk. Lihat saja orang-orang yang biasa suka karaoke, minum, dia tersangkut-sangkut orang-orang yang dia lihat secara umum. Orang yang biasa mata keranjang, maka yang kecantol dia orang-orang seperti itu juga. Ini secara umum. Nah, orang baik itu mendapatkan yang baik. Jadi kalau kita ingin bersuami yang soleh, dia juga harus menjadi soleha. Ingin memiliki istri yang soleha, dia juga harus menjadi seorang yang soleh. Ini secara umum saya katakan. Karena ada juga seorang suami yang soleh, istrinya toleh, seperti Nabi sinten? Nabi Hud, demikian pula Nabi Lut. Ya. Ini ada yang seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Walihada kanatiz zaujatu salihatu min a'dami asbabi sa'adati fid dunya kama ahbara bidzalika nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, istri yang soleha adalah salah satu sebab terbesar kebahagiaan di dunia, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqala min sa'adat ibni Adam al-mar'atu salihah. Termasuk kebahagiaan anak Adam adalah wanita yang soleh, ya. Karena mata dunia, di antara perhiasan dunia adalah wanita yang soleh. Ini wanita yang soleh itu bisa memposisikan dirinya apa yang harus dia lakukan ketika menghadapi suaminya. Kita lihat Rasulullah SAW dalam keadaan ketakutan pulang ke rumah. Zamiluni, selimuti aku. Maka diselimuti. Kemudian Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menghibur beliau. Itu seperti itu wanita salehah. Jadi kalau dia istri-istri antum itu belum bersikap seperti ini, antum dalam keadaan cemas, antum dalam keadaan gagal, itu malah disyukur ke syukur we. Wong dikandani nekat ya rasakno. Ini berarti solehan apa dereng niki? Soleha dereng? Dereng. Ya mudah-mudahan tidak ada. Jadi ummahat juga harus tahu diri. Istrinya mengeluh, istrinya umpamanya dalam keadaan sulit ekonominya, sudah tahan dulu keinginannya.
Jangan malah aku pengen ini, pengen kesana, pengen kesana. Ini namanya tidak bisa memposisikan dirinya. Ya. Wa innama kanatil mar'atu salihatu juz'an min sa'adatil mar'i li'annaha fiha sifatin la tatawaffaru illa fi salihati minan nisa. Dan istri yang soleha termasuk bagian dari kebahagiaan seseorang, karena di dalam dirinya terdapat sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh wanita-wanita solehah saja. Jadi sifat-sifat ini khusus bagi wanita-wanita solehah. Apa itu? Kal ikhlasi, seperti ikhlas. Ini hanya dimiliki wanita solehah. Mungkin suaminya ini ada kekurangan, ucapannya tidak menyenangkan, tapi dia tahu bahwa dia diperintahkan taat kepada suaminya oleh Allah dan juga Rasulnya, sehingga dia tidak membalas keburukan suaminya itu dengan keburukan. Dia ikhlas, bahkan dalam melayani suaminya itu seperti itu. Dia ikhlas. Ada anak-anak yang yatim piatu, dia mendapatkan seorang ibu tiri. Ibu tiri ini luar biasa sayangnya terhadap anak ini. Dia sisiri pelan-pelan, dia lemah lembut terhadap dirinya. Maka anak ini berkata, Ibu tiri, kamu kok baik sekali. Maka dia jelaskan demikian. Kalau seseorang bisa menguasai ikhlas, ini sangat besar dampaknya di dalam hidup. Ya, tapi kalau orang itu belum ikhlas melayani suaminya rebel, sudah semadang yang kono, ramadang yang boyak, kan seperti itu. Maka ini tidak boleh. Oleh karena itu para istri ketika mendapatkan suaminya tidak enak, ya hendaknya bersabar. Ya, hendaknya bersabar. Kemudian yang kedua, wan nasihah. Dia wanita solehah ini merupakan memiliki sifat nasihat yang tulus. Dia bisa memberikan nasihat kepada suaminya yang tulus, ya, penyejuk hatinya. Demikian pula wasidqi, jujur. Dia tidak berkhianat kepada suaminya. Dia jujur, berkata terus terang. Ya, karena dewasa ini sulit untuk mendapatkan istri-istri atau para wanita yang jujur. Banyak di antara mereka hancur rumah tangga itu disebabkan tidak ada kejujuran. Tidak ada kejujuran. Dia menyimpan nomor laki-laki lain yang mungkin namanya ini diganti dengan nama perempuan. Untuk apa? Untuk menipu suaminya agar tidak diketahui. Waliyadzubillah. Dan suaminya ini terjadi. Kerja sebagai satpam, ini bukan di sini loh ya. Kalau yang ada di satpam, tidak ada yang satpam kan? Saya pastikan dulu nanti tidak. Ya, ternyata dia punya teman yang dekat. Teman dekat ini biasa ke rumahnya, kemudian juga setelah itu berangkat bekerja, dia masih di situ. Terjadilah apa yang terjadi, perselingkuhan. Ya. Telah diberitahu tetangganya, maka dia pasang CCTV. Setelah itu baru percaya dia, kok begini istri saya. Rumah yang dibangun megah sudah dihancurkan pakai bego. Mungkin kabarnya sampai di sini juga. Itu terjadi. Bukan hanya 1, 2, 3, banyak. Ya, termasuk diantaranya di Israel. Itu terjadi seperti itu. Sulit, makanya latih istri kita itu jujur. Kalau ketahuan berbohong, sudah
kita berpaling dulu sesaat, kita berpaling dulu sampai dia meninggalkan sifat dusta itu. Rasulullah dalam buku 40 nasihat memperbaiki rumah tangga disebutkan, kalau ada anggota keluarga itu yang dusta, maka Rasulullah berpaling darinya sampai dia bertobat. Jangan biasakan untuk berbohong, ya, karena ini akan menghalangi kebahagiaan sebuah rumah tangga. Sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Kemudian juga wal amanati, sifat wanita soleha itu amanah, ya, dia tahu berapa dia terima, kemana dia belanjakan, tahu meskipun tidak dimintai pertanyaan. Kemudian juga wal wafai, dia setia, setia. Jadi wanita setia itu langka. Ini bisa dilihat ketika seseorang atau pasangannya itu dalam keadaan sakit, ya. Karena ada ketika suaminya ini kaya, ya, dia senang, tapi ketika sudah jatuh miskin, suaminya ini tertabrak motor, ini terjadi. Akhirnya dia harus melihat suaminya seperti itu. Dia tidak sabar, dia tidak setia, dia tinggalkan suaminya. Waliyadzubillah. Ya. Wal wafai juga wal wafai wa hifdzil mali, menjaga harta. Dia hartanya dijaga. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan, ketika ditanya ayyun nisa'il khair, seperti apa wanita saleh itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, ya, tasurruhu idza nadara, jika dilihat itu menyenangkan. Wa tuti'u idza amara, jika dilihat diperintah dia taat, ya. Wala tukhallifhu fi nafsiha wa maliha, dia tidak menyelisihimu di dalam harta maupun dirinya, ya. Dia amanah, dia menjaga, seperti itu. Kemudian juga wahtirami zauji wasiyanati ardi wa husni tarbiyatil auladi, menghormati suaminya. Jadi wanita soleh itu menghormati suaminya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah menyebutkan, lau kuntu amiran ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya aku diperintahkan orang itu boleh sujud kepada yang lain, aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking besarnya kedudukan seorang suami. Mudah-mudahan para istri ini tidak pada ngantuk. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Kemudian juga menjaga kehormatan, ya, tidak mengumbar kehormatan. Setiap orang kasih ini nomor saya, ini nomor saya. Itu apa? Kemudian juga mendidik anak-anak dengan baik. Sifat-sifat yang disebutkan Syekh di sini tidak dimiliki kecuali seorang wanita salehah. Ya, itu. Thumma inna salahaha yan'akisu 'alal abna'i ghaliban li syiddati mubasyaratiha lahum wa inayatiha bihim wa tawjihiha mustamirra lahum. Kemudian kesolehannya istri soleh ini tadi pada umumnya akan tercermin pada anak-anaknya karena kuatnya kedekatannya kepada mereka, perhatiannya kepada mereka, dan arahannya yang terus-menerus kepada mereka. Karena orang tua ini adalah figur pendidik yang paling berpengaruh terhadap anaknya. Meskipun orang tua itu kadang tidak berbicara, tapi apa yang diperbuat orang tua, anak ini akan mengikuti, mencontoh. Bisa dilihat, kalau seorang istri ini biasa dia yang disetelin nyanyian, karaoke, kita lihat anaknya itu apa yang keluar.
Ya, di jalan-jalan ya isone nyanyi, kan begitu. Tapi kalau istrinya itu biasa ngaji, biasa mendengarkan ceramah-ceramah, menghafalkan doa-doa, maka anak ini, maka dia akan bercermin kepada ibunya. Ya, karena anak ini dikatakan merupakan pantulan dari apa yang diperbuat ibunya tersebut. Ini sangat berpengaruh sekali. Wa hadza aidan min jumlati sa'adati allati yaj'aluha Allahu fi zaujati salihah. Dan ini juga termasuk bentuk kebahagiaan yang Allah berikan dalam sosok istri yang salehah. Ini bisa dilihat catatan kakinya, ya. Istri yang salehah, arba'un min sa'adati, 4 perkara termasuk dari kebahagiaan wanita atau istri yang salehah. Yang pertama, tempat tinggal yang lapang jika Allah karunia rezeki. Adapun belum, hanya kita bersabar, bersyukur. Kemudian juga tetangga yang saleh, pernah kita sampaikan bagaimana tetangga yang tidak baik, ya. Dan kendaraan yang nyaman, ya, bukan harus selalu baru, tapi betul-betul, ya, dia tidak mudah rusak. Orang kok obah mesti owah. Dan 4 perkara yang merupakan kesengsaraan, tetangga yang tidak baik, ya, tanggane metu dirembuk kayak anyak, lengcer. Istri yang buruk, ini merupakan siksaan. Tempat tinggal yang sempit jika memang belum mampu bersabar, kendaraan yang jelek. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban, Baihaqi, disahihkan oleh Syalbani di dalam As-Sahih. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadikan kita ini orang-orang soleh dan juga anak-anak kita. Semoga Allah jadikan anak-anak yang soleh dan juga solehah. Mungkin ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan. Kalau ada saya persilakan, atau pertanyaan yang lain saya jawab. Kalau tidak bisa ditanyakan kepada yang lain. Allah SWT akan mogok.